Gunung itu. Bos, di mana-mana orang kalau mau ngeluarin, maksudnya mau selesai, tarik ini cuman selesai. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Nah, aku loh 5-5-nya mau. 1. Gak mau ya. Yuk, berapa orang? 4. 4 orang. Ayo bos. Yuk pegang mic-nya bos. Namanya. Makasih Pak Haji. Nama saya Lamadia. 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 Iya. Tinggal di mana? Sulawesi Tenggara Pak. Kendari. Kendari, Sulawesi Tenggara. Iya. Anak yatim pernah ke Kendari, ke Pulau Bokori. Siap Pak Haji. Saya tahu Bokori. Ke Pulau Bokori. Terus apa sehari-hari di Kendari? Saya PNS Pak Haji. PNS. Iya. Oh, umur berapa bos sekarang? 55. Saya seumur Pak Haji, tapi mungkin saya lebih tua karena Januari lahir. Oh Januari. Iya. Jadi bos PNS Iya. kabupaten atau provinsi? Di kabupaten sekarang. Oh kabupaten. Jadi kabupaten apa? Buton Utara. Hah? Buton Utara. Buton Utara. Iya. Oke. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama anak dan istri. Anak dan istri. Anaknya berapa? 1 Pak. 1 umur? 24 sekarang. 24. Nah kesini bapak sama siapa? Sendiri. Sendiri. Apa hajatnya Pak Bos? Ya, banyak Pak Haji. Apa? Yang pertama naik jabatan. Naik jabatan. Sekarang jabatannya apa? Kepala Dinas Pak Haji. Kadis. Iya. Kalau bisa sekda ya? Amin. Atau bupati? Pasti. Iyalah. Kalau boleh bupati. Bupati aja. Tadi diajarin ya. Kemarin ada bupati. Iya. 2 periode. Nah, bapak harus bupati. Amin amin. Kalau bupati kan nggak pakai umur kan? Tidak Pak. Bebas ya? Ya bebas. 60 juga masuk ya? Masuk. Oke. Bupati aja dah tadi diajarin ya. Amin amin. Hajatnya itu kan? Ya. Apalagi? Ya kayak raya Taji Melintir. Oh, kalau bupati otomatis bos. Kan yang punya wilayah. Yang penting nanti jadi bupati ya. Amin, Tadi ajarin amin. ya. Pasti. Oh jadi sekarang kadis, kepala dinas. Iya Pak. Oke. Kalau kadis kan dapat tunjangan mobil ya. Iya siap. Dapat tol, parkir, bensin diganti ya. Ya ganti. Oke. Kalau bupati lebih elit lagi ya. Iya. Semua perabot rumah diganti semua. Diganti Sampai semua. tisu aja diganti ya. Iya. Tisu ya. Boleh tadi ajarin. Ya, makasih banyak Pak Haji. Ya, sip. Yuk, Ibu, nama mana mic-nya? Nama. Assalamualaikum, nama saya Ibu Sasi Ratnawati. Tinggal di Cijantung. Cijantung. Umur berapa? 63. Waduh, muda banget. Muda. Di rumah tinggal sama siapa aja? Berdua Pak, saya masih bontot. Si bungsu. Berdua? Iya, anak. Cerai mati, cerai hidup? Cerai mati. Kan Terus sehari-harinya apa? saya kerja Pak. Di mana? Di Pak Agung Gumelar. Apa? Di Pak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar. Bantu istrinya Yayasan Kanker Payudara. Iya, dulu kan sakit ya? Iya. Bu Agung ya? Iya. Terus dioperasi Iya, sembuh ya? Sembuh. Iya, iya, iya. Di mana tuh Yayasan Agung Gumelar? Di Panglima Polim Pak. Panglima Polim Iya, Jakarta? Iya, bantu rumah sakit Darmais. Oh, kanker Darmais. Iya. Iya, 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 iya. Jadi ibu setiap hari dari Cijantung ke rumah sakit kanker Darmais? Enggak, saya di kantornya, di apa? Di yayasannya. Yayasan Panglima Polim. Iya. Bu, kalau yayasan itu kerjanya ngapain Bu kalau boleh tahu? Kalau di situ kan kerjanya cuman iniin deteksi dini Pak. Jadi ngasih penyuluhan apa? Jadi orang yang ibu-ibu nyetorin tete ke sana? tete. Iya. Tapi itu yang udah umur 40 tahun baru diperiksa ada di Mamo. Oh, yang umur pakai 15 mobil. tahun nggak ada? Belum. Oh, Pokoknya iya, iya. kalau yang 15 Kalau tahun 15 masih ori ya? itu
Belum Jadi, diemek-emek ya. Kalau udah 40 tahun udah punya suami kan, diemek-emek jadi deteksi ableh dini. ya, ableh. Ableh. Udah ngampleh. Jadi itu yayasan kegiatannya apa kalau boleh tahu, Bu? Itu sih jadinya Deket ini, dia Kek? selalu ngasih penyuluhan gitu. Yang paling repotnya mah Bu Agum ya ke seluruh Indonesia. Apa? Yang paling repotnya ya Bu Agum ya yang ke Oh, keliling. iya. Kalau kita mah bantuin aja. Nah kalau Bu Agung keliling seluruh Indonesia, kalau Ibu nggak ikut? Kagak, di Di situ kantornya aja? aja. Bantu-bantuin di kantor aja. Oh, nah Ibu bantuin ngerjain apa? Ya surat-surat, ya apa dah pokoknya yang ada di kerjaan situ. Hmm. Gitu, Pak. Jadi di situ ada dokternya apa enggak? Dokternya ada, cuman ya dokternya dari Darmais gitu, Pak. Oh. Jadi kalau yang kena ya dibawa ke rumah sakit Dirujuk. Darmais gitu. Gitu, Pak. Bu, kalau Ibu lihat itu kalau diobatin itu kalau kanker payudara tuh banyak yang mati apa Iya. banyak yang hidup? Tapi kalau udah ketahuan sedini mungkin ya lumayan gitu bisa sembuh. Tapi kalau yang di itu ya kan kebanyakan yang datang udah stadium 4 gitu, Pak. Tahu-tahu ya ngeri juga lah gitu. Makanya di situ dikasih penyuluhan untuk sedini mungkin. Jadi anak-anak remaja yang baru dapat mens gitu harus diperiksa gini Tetenya sendiri. kalau mandi Iya. sambil dipegang-pegang dipegang-pegang gitu. Kalau ya. ada benjolan buru-buru kalau gitu. benjolan Iya. itu Jadi kelenjar ya. jangan sampai Ada yang telat. segede bakso ya. Iya. Gitu, Dia- Pak. Iya. Tapi itu kan ilmu kedokteran ya. Kalau Iya. di RDAY Bu, kita pakai yang namanya ludah basi. Jadi Iya, kalau kita Kayak ada zaman dulu ya, benjolan, Pak. Iya. kayak zaman dulu, Iya, pakai ludah basi. Iya. Kalau bahasa Jawa namanya apa ya? Idu, Itu basi. bukan idu. Idu tuh kan ludah. Iya. Terus basi apa tuh? Tahu. Hah? Sama. Coba dong komen dong. Ada gak komen kalau ludah basi bahasa Jawanya apa? Komen. Komen bos, komen bos. Ludah basi. Ya. Nah jadi kalau orang Jawa pakai itu. Iya. Kalau di situ kan enggak ya. Iya. Harus di Diperiksa. biopsi. Di diperiksa. biopsi, diambil ya. Gitu, Pak. Oh jadi ibu di situ bagian surat menyurat. Iya dah pokoknya bagian bantuin yang ada di sekretariat lah. Bantuin orang yang di situ aja. Kalau tetenya ibu aman? Aman. Oke. Aman. Bisa dikontrol sama Haji Marco. Udah diperiksa. Ibu udah Pak. kenal belum nih Haji Marco? Oh sering lihat, Pak, saya di YouTube. Oh, Makanya iya. saya minta diajarin itu ngerep ini. Iya. Ngerep. Boleh. Saya udah dapat 3 Pak ginian, tapi Oh. uang bibitnya belum. Oh iya, 700.000. Oh iya. Itu Nah, bajin, Pak Haji. apa? Bajin. Oh iya. Nah, Betul. gua mikir dulu. Tepuk tangan dulu dong. Kasih Iya. uang bibit sama centong. Kirim alamatnya. Nanti dikirim tagihannya dulu. Ya, pokoknya nanti dikasih centong sama uang bibit. Biar kayak Haji Marco bisa manggil Iya. duit ratusan miliar. Saya mah nontonin terus tuh. Haji Marco, Iya, nonton. ini wajahnya bener. Benar. Oh iya. Udah kenal dari itu aja. Lihat. Kok ibu bisa sama sih warnanya hitam-hitam? Janjian ya, Bu. Berarti alat kelaminnya sama dong? Nah, beda dong. Bukan laki, perempuan. Yuk sebelahnya. Nama. Nama. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ibu Taryubi dari Bekasi, asli Tegal. Kesini sama siapa? Sama anak, Sama anak. Anaknya umurnya berapa? berapa Kak? 21. 21. 20 ya? 20 Pak. 20. Diskon ya setahun ya. Apa kegiatan anaknya? Kuliah di IPB, IPB. Sini, ya. Jurusan apa? Manajemen Lingkungan. Hah? Teknik dan Manajemen Lingkungan. Semester berapa? 4. Oh semester 4. Dia anaknya diterima di IPB nih. Kalau saya vokasi tapi. Vokasi ya. Iya. Anaknya Haji Marco. Sekarang jadi pramugari. Pramugari Sriwijaya Airline.
Terus ibu apa hajatnya ke sini? Saya ya hajatnya banyak sih Pak Haji, karena saya juga nih utang banyak. Berapa utangnya? Ada rumah udah semuanya di bank, sama BPKB mobil semuanya di bank dua-duanya. Dulu buat apa tuh uangnya? Saya dulu waktu wartegan sih nggak pernah. Ini pas buka toko bangunan, nggak tahu jadi begini, saya sendiri jadi bingung. Buka toko material di mana? Di Bekasi. Yang ngelola siapa? Tadinya saya, terus saya cuma 4 tahun karena suami nggak kerja lagi, udah keluar. Tadinya kerja di mana? Suami kerja di Jabesemen, Menara. Cuma ada orang yang iseng lah, maksudnya akhirnya dikeluarin gitu. Padahal kan dia kerja itu dari tahun 98. Pas kerusuhan Mei. Iya, habis kerusuhan itu dia masuk ke situ. Tapi Anak berapa semuanya? 4. Nomor 1 laki perempuan? Perempuan. Apa kegiatannya? Udah punya suami. Oke, nomor 2? Nomor 2 selesai kuliah, udah selesai kuliah belum kerja. Belum kerja, laki perempuan? Cowok. Cowok. Nomor 3? Cewek. Cewek. Nomor 4? Nomor 4 masuk ke pelayaran. Laki Cowok. perempuan? Cowok. Oke. Pelayaran di mana? Di Marunda. Sekolah itu. AIP? AUP? Bukan. SMK Pelayar Marayati. Oke. Kan ada AIP, ada AUP. Bukan. Kalau Sekolah. ini Isuzu Panther. Isuzu singkatan dari Isap susu, mantap gemeter. Isuzu Panther. Isap susu, mantap gemeter. Isuzu Panther. Oh, di pelayaran. Kelas berapa? Mau naik kelas 2 Pak Haji. 2 SMA. Oke. Jadi sekarang hajatnya apa nih Max and Care Ya nih? maksudnya saya kan baru ngeliat kemarin tuh. Baru Nggak, lihat RDAY? Belum lihat, belum ada sebulan lah. Akhir April ya. Saya pas lihat di TikTok. Ada Pak Haji. Saya habis tuh lihat lagi. Ceritanya begitulah, saya bilang. Orang Jawa zaman dulu kan kalau ngobatin anak-anak kan begitu ya, saya bilang. Ini sama kayak nenek saya dulu, saya bilang gitu. Saya bilang, udah. Saya bilang, ceritanya ini juga kayaknya enak nih, saya bilang gitu kan sama suami. Si engkau sih belum saya kasih tahu, udah berapa hari. Engkaunya juga lagi pusing kan, tagihan banyak gitu kan, ya udah. Yang pusing siapa? Dua-duanya sama suami. Sama kata, kok sini dah. Kenapa? Coba liatin ini, kata bilangin. Yang ngomong gitu siapa? Saya ke bapaknya, saya bilang. Coba sini dah liatin. Punyanya Pak Haji, saya bilang gitu. Ya, siapa tahu kan, namanya siapa tahu ada mukjizat, saya bilang gitu kan. Saya bilangin. Kita kan udah pentok nih ke sana sini, saya bilang gitu. Ya udah, kalau kayak itu kamu aja berangkat, saya biarin jaga toko, kata gitu. Kata siapa? Bapaknya, saya bilangin. Ya udah, kamu kapan ke sono? Mungkin besok, saya Sabtu, saya bilang gitu. Ya udah, paling saya nginep di sono ya semalam, saya bilang gitu. Paling pulang besok pagi, saya bilang gitu. Oh ya udah. Ya saya bilang ya udah, saya salaman kan sama bapaknya. Ya udah. Sendiri tuh berangkat? Iya. Anak kan di Bogor, saya. kos? Iya, ngekos. Saya naik kereta. Oh iya. Habis Terus itu ke dijemput. kosannya dulu, jemput? Enggak, dijemput di stasiun. Oh, jemput di stasiun. Oh, dari IPB Dermaga ke sono. Iya. Gitu. Terus dari sono baru balik lagi ke IPB lagi. Enggak, dia di IPB yang dekatnya apa? Istana ya? Kebun Raya Bogor. Oh, yang D4. Iya. Oh, anak buahnya Pak Bagus. Dulu direkturnya namanya Pak Bagus. Kau kurang tahu. Teman saya. Direkturnya. D4. Yang rumahnya dekat Jalan Jalan Selang. Kurang tahu Pak katanya. Dekat bakso itu Jangkung. Belakangnya itu McDonald. Ya kan? Belakang McDonald kan? Dekat Jalan Malabar lurus terus. Oh iya, itu direkturnya teman saya namanya Pak Bagus. Lucu orangnya, enak. Ya, maksud saya kesini tujuannya ya karena sana sini udah mentok Pak Haji ya kan. Bareng sama Ayus, anaknya Ayus. Iya, anaknya Ayus.
Dia ke luar negeri. Amin. Kemarin ada studi ke luar negeri dari D4. Kakak kelas selesai kemarin. 57. Nah terus jadi hajatnya Bu apa nih ke RDAY? Maksudnya ya biar utangnya saya pada lunas. biar Utangnya jangan- berapa totalnya? Kurang lebih ya 1 lah. 1 M. Jaminannya apa? Semuanya 1 pikat rumah. Hah? 1 Rumah. pikat rumah sama BPK mobil. Waduh. Rumah yang di Jawa sama rumah yang di sini. Jawanya mana? Tegal. Oh Tegal. Iya. Jadi ibu tidur di atas. Ya. Di atas utang. Boleh tadi ajarin ya. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama saya Yusda Lena, saya dari Jakarta Barat. Sehari-harinya apa? Saya buka warung nasi Pak Haji, Di? warteg gitu di Kalideres. Kalideres. Iya. Sama siapa buka warung nasi? Saya sendiri Pak Haji, Nggak join? enggak. Oke. Nah di rumah tinggal sama siapa aja? Suami sama anak Pak Haji. Suami apa kegiatannya? Suami kerjanya sapam Pak Haji. Sapam. Iya, Sip-sipan apa enggak? enggak Pak Haji. Pagi terus? Iya, Oke. Anak berapa? anak yang ada alhamdulillah 1 Pak Haji. Oke. Umur berapa? Saya umur 43. Banyu 43. Iya, Jadi namanya Jelita. Jelang 50 tahun. Iya, gitu. Kalau ini Lolita. Lolos 50 tahun. Apa hajatnya datang ke RDAY? iya Pak Haji, saya kan dagang udah 14 tahun Pak Haji. Tadinya alhamdulillah ya cukup lah buat ini alhamdulillah gitu ya. Terus setahun ini ada warung baru Pak Haji. Jadi dia sisinya begini, kalau saya kan 1 porsi kan 4.000. Dia jual 3.000. 4.000 tuh isinya apa aja? Pokoknya 1 porsi sayuran lah, sayuran apa aja gitu. 1 porsi saya kan jualnya 4.000. Kalau dia jualnya 3.000. Terus saya buka jam 4:30, dia jam 3 udah buka subuh. Jadi emak-emak tahu sendiri Pak Haji, kalau udah beda 1.000 larinya ke sana Lari semua. kayak mahasiswa. Begitu. Mahasiswa gitu. Jadi warung saya Kita begini, Pak makan Haji. nih. Jadi Bikin cari. rumah makan. Mahasiswa ya yang pada makan ya. Kita mahal 500 perak itu bisa Kabur. pindah. Oh ini 1.000. Iya. Jadi sekarang ya udah, yang tadinya ya alhamdulillah omset kita sehari 500.000, pernah dikasih cuma 50.000 Pak Haji sehari. Omsetnya. Paling gede 200.000. Yang tadinya alhamdulillah 600, 500, bisa-bisa kadang 700 per hari. Sekarang ya udah begitu, pada pindah semua. Nah, itu ini saja. Jadi gimana pertanyaannya apa sekarang? caranya- Gimana caranya biar Pelanggan yang pelanggan lama saya balik lagi. ke saya, Pak Haji. Dan ada pelanggan baru. Nah, Oke, begitu. ntar diajarin Biar ya. omsetnya ya walaupun 1 enggak, juta alhamdulillah. per hari ya. 1 Amin. juta. Gampang tadi ajarin. Iya Pak Haji. Oke. katanya gitu. Bos, pegang kertasnya coba lihat. Ibu pegang kertasnya. Pegang kertasnya, pegang kertasnya coba. Dari 18 sifat Pak, ada berapa sifat yang nempel di Bapak, di hati Bapak? Itu kan ada 18 sifat. Ada berapa Pak yang nempel di hati Bapak? Coba Yang paling penyakitnya. menonjol, yang paling menonjol Pak Haji 3. 3, apa aja tuh? Gelisah, mikir dan komen. Itu menonjol sekali. Kalau gue teropong 5 setuju gak? Setuju Pak. Apa lagi yang 2? Mengeluh. Terus? Kemudian Mikir? mikir masuk. Tadi kan gelisah, mikir, komen. Nah, satu lagi kan baru 4 tadi. Ngeluh. 1 ngeluh, 4 lah. Kepancing jengkel Pak. Oke, 5 ya. Ya. Ibu dari 18 ada berapa sifat yang nempel di hati ibu? Itu kan penyakit hati. Iya, sifat jengkel. 1, Terus kalau benar apa? Mikir, ya 2, yang ketiga, sedih. 3, yang keempat, mungkin lo nggak murung kalau lagi nggak pegang duit, muka lo berubah. Iya murung Pak. Oke, Pak kalau nggak punya duit benar. iya terakhir. Kalau bunda apa sih Pak? Bunda kan. Gundah, terangin Gundah gimana, bos? Raja Garis. Gemuruh, bergejolak. Nah, itu gundah. Iya itu. Di atasnya gelisah. Jadi bergejolak, ompiah terus. Nggak sabaran. Gemerungsung. Gemerungsung. Gemerungsung, kalau orang Jawa bilang
kemerungsung. Oke? Iya. 5 ya? Iya. Oke, mbaknya ada berapa? Dari 18 sifat. Itu aja sih sering kepancing emosi. bapaknya Satu. aja. Yang kedua? Sama aja, masalah ini ekonomi aja udah. Yang kedua? Eh, Kayaknya enggak deh Pak Haji. Ngeluh doang satu. Udah ngeluh doang. 3, 2. Yang ketiga? Coba anaknya bantuin tuh sifat mamahnya tuh yang dominan dari 18. Hah? Dari mama. Marah. 3. Yang keempat? Mikir doang. Oke, terakhir yang kelima. Suka cemberut. Oke, sip 5. Ibu dari 18. Yang mana yang masih nempel di hati ibu penyakit hati? Hah? Cemberut, Cemberut. ya sedih, ngeluh, sama Ya. kepancing jengkel. Waduh, komplit. Cocok loh. Emang tuh sifat untuk pedagang nasi itu ya. Bu, jangankan 18. 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 juga nggak boleh. Karena itu nanti bisa merusak hajat kita. Misalkan pengen jadi bupati, pengen kaya raya tajim melintir, pengen kaya tajim melintir, pengen kaya raya tajim melintir, pengen kaya raya tajim melintir. Itu pengganggunya itu. Jangankan 18, 5, 1 juga nggak boleh. Terangin. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu sekalian, Terima takdir Tuhan dulu, baru itu. apapun hajat Bapak Ibu sekalian, kunci utamanya adalah harus bikin takjub Allah. Kenapa? Agar Allah bikin takjub kepada kita. Sebagai kepala dinas, balai sekda, pimpinan tentu akan memperhatikan anak buahnya yang bekerjanya lebih dari yang biasa-biasa. Pasti akan lebih diperhatikan. Tipnya pasti dikasih, bukan yang kerjanya mbolosan, bukan yang telatan, pasti diabaikan. Yang serius, kerjanya optimal, maksimal, pasti diperhatikan. Demikian juga kita terhadap Allah. Itu. Ada 3 pesan yang Pak Haji sampaikan kepada kita agar hajat kita terkabul. Perpanjangan dari bikin takjub Allah itu. Apa itu? Yang pertama kita harus menjadi manusia yang legowo, lapang dada. Menerima segala ketetapan dan ketentuan takdir Allah yang ditetapkan kepada kita saat sekarang. Apapun kondisinya, apapun keadaan kita saat sekarang, harus kita terima dengan lapang dada. Kita yakini bahwa segala ketetapan Allah kita terima, baik itu yang positif maupun yang baik. Yang positif maupun yang baik. Yang baik maupun yang positif. Karena apa? Allah pasti memberikan semua itu terbaik untuk kita. Hanya kadang kita memaknainya salah. Ini yang menyebabkan ucapan adalah doa. Kita menerimanya tidak positif. Maka jadilah yang tidak positif. Kenapa tidak boleh bilang yang negatif? Karena itu akan terjadi. Kita bilang tidak positif, maka otak kita yang diterima adalah positifnya. Karena otak kita memaknainya itu tidak mengenal kata jangan dan kata tidak. Jangan itu pasti dicoba. Jadi diterima semua ketetapan dan takdir Allah. Dengan kita menerima, Allah pasti akan memberikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Jangan kalah sama setan.
setan ditetapkan oleh Allah menjadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang dipastikan masuk neraka. Protes enggak setan? Protes enggak Pak? Setan? Enggak protes, diterima. Sehingga apa? Hajatnya, permohonannya Allah kabulkan. Padahal sudah jelas-jelas melanggar perintah Allah dan dilaknat. Setan jawabnya dengan lapang dada. Apa jawabnya setan? Aku terima ya Allah, aku terima ketetapan Allah untuk saya ditetapkan seperti itu. Tapi saya punya hajat, punya permohonan. Apa? Satu, permohonannya padahal dua. Dikabulkan semua, semua dikabulkan. Dua langsung. Satu, izinkan saya untuk hidup sampai hari kiamat. Dikabulin nggak? Kabulin, dia nggak mati-mati. Berkembang biak terus. Nah, Iya. Padahal jelas-jelas dibegitukan oleh Allah. Tapi hajatnya dikabulkan. Kenapa? Karena menerima ketetapan Allah tanpa protes. Yang dasar permohonan yang kedua. Dan ini menjadi temennya Bapak Ibu sekalian ya. Nih dengerin teman-teman. Teman-teman, tolong dengerin. Ini temannya mau ngomong. Teman-temannya mau ngomong ini. Allah dengan saya diizinkan diberi tangguh umur sampai hari kiamat, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam. Ajak bersama saya. Ajak bersama saya. Dikabulkan enggak? Kabulin. Dikabulin. Boleh. Coba. Iya, silahkan. Goda anak Adam, anak Ajak. cucu Adam. Anak cucu Adam. Salah satunya bapak dan ibu yang hadir di sini yang duduk. Kecuali yang duduk di atas enggak. Boleh. Tapi bagi yang mau, mereka akan aku kasih petunjuk. Nah, itu. Maka karena hajatnya setan pun dikabulkan oleh Allah dua ini, maka kita pun akhirnya bersekutu dengan mereka dengan setan. Bersekutu dengan setan. Bersekutu. Siapa tuh? Yang duduk di karpet. Nanti termasuk yang di belakang. Iya. Yang tidak nyender. Yang nggak nyender, yang nyender nggak bersekutu sama setan. Iya. Jadi akhirnya apa? Ada yang kita ajarin, diajari Pak Haji itu juga ada yang jawab. Pak Haji ngajarin harus itu tetangga saya yang tidak berbuat baik, perbuatannya nakal, ini aja juga kaya raya Pak Haji. Iya, saya sama Pak Haji dipaksa harus hatinya bersih, itu aja yang gitu tetangga saya kaya raya. Iya boleh, karena ada juga yang mintanya kepada setan. Apalagi Tegal itu ya. Orang Tegal maksudnya. Orang Tegal yang ini. Karena sampai motonya pun luar biasa. Kasih tahu motonya. Perhatiin Moto. Pak, nih motonya Pak. Moto Kalau yang bersekutu sama bersekutu. setan. Karena itu tadi, alah gini aja bisa kaya, ngapain susah-susah. Mereka motonya daripada hidup menderita, sengsara, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, dihina-hina hidupnya, lebih baik hidup kaya raya walaupun matinya dimakan Setan. setan. Jadi bapak dan ibu mati, yang dikubur kedebongan pisang. Bapak dan ibu jadi budaknya setan. Ada banyak. Lanjut.
diterima seperti itu. Karena dikabulkan orang setannya juga bisa mohon ngasih, tapi gratis, nggak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Kencing aja bayar. Kencing aja. Kencing bayar gak? Bayar 2.000. 2.000, 5.000. Iya, ini bapak-bapak kadang nih Pak, maaf ya. Ini kita nih aja kadang. Amit-amit yang baik. Ini bukan di sini, maksudnya yang di luaran. Itu jajan, Bu. Sama wanita lain jajan. Itu nggak mau bayar, Bu. Dia bayar pakai KTP. Sehingga si mbaknya bilang, emangnya alat kelamin gue milik negara. Dia mau gesek, Pak. KTP dia mau gesek. Emangnya alat kelamin gue milik negara, kata kita. Aduh. Lanjut. Ya, jadi kita bersekutunya harus langsung sama Allah. Kita terima ketetapan Allah. Pasti semuanya adalah Seizin. baik dan positif untuk kita. Apapun yang Allah tetapkan. Jadi dengan menerima ketetapan Allah ini kita tidak akan menjadi orang yang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan pasangan, menyalahkan anak, bahayanya menyalahkan Allah. Kalau Allah disalahkan pasti murkanya yang keluar. Gak menerima. Padahal menerima takdir Allah masuk dalam rukun iman. Berarti kalau tidak percaya dengan ketetapan Allah, berarti imannya goyang. Satu. Tidak komplit, tidak 6. Maka hidup ini cukup kita jalani, kita syukuri, kita nikmati. Tidak boleh mikir, komen, ngeluh. Terima. Bahkan ada hadis qudsinya yang menyampaikan sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku dan tidak menerima takdir serta ketetapanku, maka keluar dari kolong langit bumi dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Sama Bapak Kepala, anak buahnya sudah dibikin SOP, ketetapan, SK, kamu tetap kerjanya ini, kerja ini, bagianmu ini. Protes. Bos, ini agak belon ibu-ibu. SOP apa? Singkatan dari apa? SOP. Susu. Sistem Operasional Prosedur. SOP. Sistem Operasional Prosedur. Betul gak, Pak? Betul, Pak. Betul. Oh, betul. Dia aja lupa. Apa SOP? Kalau Pak Marco, susu orang Pintar. Peot. Susu untuk pria. SOP. 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 Oh, SOP. Iya. Salah kalau itu ya. Jangan lama. SUP. Susu untuk Susu orang Untuk pria. orang peot. Ya, jadi ketetapan. Kalau perusahaan sudah memberikan ketetapan dan kita protes, pastilah ya udah. Kalau nggak mau menuntut ketetapan di unit saya, pindahlah ke unit lain aja, bener Pak? Betul. Iya. Kalau nggak mau ngikuti ketetapan di unit itu, pindah aja. Di sana ternyata ditolak juga. Gitu. Bisa ya, yang pertama ini paten, harus menerima dulu. Kita menjadi manusia yang legowo, lapang dada. Terima. Bapak alhamdulillah jadi kepala dinas, dengan bersyukur diterima. Kata Allah, la ing sakartum la azidanakum. Kalau kau bersyukur atas nikmat yang telah kau nikmati sekarang, pasti akan aku tambah lipat gandakan nikmat yang lebih besar.
pasti tadi sabda Pak Haji minimal sekda, paling tidak Bupati. Bupati. Nah, itu. Tapi syukuri, nikmati, jalani yang diterima sekarang. Yang kedua tadi yang telah Bapak Ibu baca di sifat jelek itu yang Pak Haji katakan 18 nggak boleh, 5 juga nggak boleh, bahkan 1 pun tidak boleh ada di dalam hati, di dalam jiwa kita. Kenapa? Kalau peribahasa mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga, rusak kabeh. Apalagi bukan setitik tapi 18 titik. 5. 5 titik. Bapak 5. 18. Oh 18. Oh 5. Maka tambah rusaknya luar biasa. Sementara Allah di ayat Al-Qur'annya, Rasulullah di hadisnya mirip-mirip tentang hati, tentang jiwa yang harus kita jaga. Di surat As-Sams nanti dibuka, dibaca yang itu wasamsi waduhaha, terus nanti akan ketemu wa nafsi wa masawaha. Apa itu artinya? Demi, disumpahin oleh Allah, demi jiwa, hati dalam jiwa kita itu disumpah oleh Allah. Kenapa Allah sampai menyumpahin seperti itu? Demi jiwa dan penyempurnaannya. Apa artinya? Allah menciptakan jiwa kita semua ini dalam keadaan yang sempurna. Maka ada 2 pesan yang dipesankan Allah untuk kita. Kalau kalian membersihkan, menjaga kebersihan, kesempurnaan hati kalian, maka kalian akan menjadi manusia yang beruntung. Beruntung. Bunyinya qad aflaha man zakkaha. Qad, sungguh, pasti, niscaya, aflaha, beruntung. Kalian pasti beruntung. Siapa yang beruntung? Zakkaha, orang yang menjakati, orang yang membersihkan, orang-orang yang mensucikan, bersih dari itu. Maka Pak Haji bilangnya jangankan 18, 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 pun nggak boleh. Karena itu akan mengotori. Kalau bersih maka mulus semuanya berjalan. Maka kalau selama ini ada naik turun gelombang kehidupan kita, pasti ada yang salah. Karena di ayat berikutnya waqad khaba man dassaha, dan sungguh pasti Allah murka ini. Kalau kalian mengotori yang sudah kuciptakan yang sempurna tadi, maka kalian akan bangkrut. Kalian akan rugi. Bangkrut dari sisi ibadah, bangkrut karena rusak nilai ibadahnya. Bangkrut, rugi dari sisi bisnis, bisa karena ada energi negatif di dalam diri kita. Hadisnya populer, masyhur. Kata Nabi, Rasulullah SAW bersabda, ingat, berarti penting banget. Dengan kata-katanya ingat, ingat. Ya, dulu pas RCTI itu ya, apa itu? Ingat. Nah, jadi ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus semuanya. Sejalan dengan ayat Allah tadi, apabila dia membersihkan, mensucikan, maka beruntung. Dan apabila dia busuk, maka rusak semuanya. Maka kalau dia mengotori, rugi.
bangkrut. Apa itu? Nabi menyampaikannya dia adalah hati. Di Al-Qur'annya bilangnya jiwa. Hati. Dalam jiwa kita ini harus bersih. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kalau hati kita bersih, kata Allah, dengan memohon ampun, hajat Bapak Ibu dikabulkan Allah. Di mana Allah berjanji? Di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kata Allah, mohon ampun, maka akan aku lipat gandakan harta kalian. Janji Allah ada 5, tapi yang kita sampaikan 1 aja ini ya. Harta dulu lah ya, lainnya ada 5, nanti dibaca sendiri. Buka Nuh, surat Nuh ayat 10, 11, 12. Perintahnya, fakultus taghfiru rabbakum. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rob kalian, pada Allah, kepada Tuhan kalian. Niscaya, ayat yang ke-12, wayumditkum bi amwal, maka akan aku lipat gandakan harta kalian. Bukan sekedar diberi, tapi dilipat gandakan. Nambah. Itu janji Allah. Dengan apa caranya? Cara yang gampang, tidak capek, murah, gratis. Kata Pak Haji, bangun tidur sampai mau tidur tidak ada kata lain kecuali syukur. Alhamdulillah. Ucapnya. Alhamdulillah. Ucapnya alhamdulillah untuk menenangkan jiwa. Akan tenggelam sifat-sifat yang negatif itu, tenggelam sehingga mengendap. Airnya jadi jernih. Apa yang ada di dalamnya kelihatan mata kita. Ada emas, ada intan, ada permata, berlian, terlihat semua. Tapi kalau keruh, Ibu tadi tanyakan apa? Gundah, gemerungsung. Berliannya nggak kelihatan. Kotor semuanya. Maka harus ditenangkan jiwanya dengan cara syukur. Alhamdulillah. Apapun keadaannya, dimarahi istri pun alhamdulillah, istrinya, suaminya marah juga alhamdulillah. Ucap. Syariatnya Pak Haji ngajarinya 999 kali, 27 kali. Sehari semalam. Nah, itu salahnya mengamalinya duduk manis gini diam. Jangan, sambil nyapu. Sambil makan. Sambil nyupir. Gitu. Sambil apapun. Pak Markus sambil ML. Oh benar. Ambil ML dia, ML sama istrinya. Alhamdulillah. Pas keluar langsung ditabok. Pak. Kecepetan. Papa kecepetan. Oh, ditabok. Kalau kecepatan ya Pak. Iya, belum sudah alhamdulillah. Orang belum apa-apa alhamdulillah. Belum juga keluar. Amin. Iya, jadi diendapkan, ditenangkan dengan alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Alhamdulillah. Nah, kalau yang dengar petir, alhamdulillah. Dengar berita duka cita, alhamdulillah. Gak boleh ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak boleh. Alhamdulillah dulu, baru ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah maksudnya alhamdulillah kita saya masih sehat, umur panjang, keluarga anak-anak sehat. Dan nggak boleh ngomong alhamdulillah kalau dengar berita duka, ngucapnya di depan yang bawa berita duka. Nanti bisa ditabok. Nggak boleh ya. Jadi ngomongnya berbalik arah dulu. Pak, teman SD bapak sebangku meninggal. Nah, kita ngomong alhamdulillah jangan di depan dia. Nanti beda persepsinya. Soalnya ini ilmu
ilmunya namanya ilmu tingkat tinggi, ilmu udah marifat lah, udah di atas ini. Ya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya adalah kunci dari yang Bapak Ibu perhatikan di YouTube, di TikTok, di lain-lain, di Facebook, yang Pak Haji nyampaikan, rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Kuncinya di sini. Kenapa? Kalau hati kita ini bersih, seperti halnya kita menanam Bunga. di dalam hati kita, isinya taman hati yang menarik, memancarkan cahaya. Jadi kalau kita menanam bunga di lingkungan rumah kita, Pekarangan. di taman, di pekarangan, di depan ada taman bunga, maka kalau kita mau megang kupu-kupu tidak harus lari, tidak harus mengejar, tidak harus jatuh bangun, capek, bahkan dipegang kupu-kupunya juga rusak. Nah, kalau kita tanam bunga-bunga indah semerbak, kupu-kupunya datang. Kita tinggal duduk, memandang, nikmatin. ada kopi, roti, Sambil baca tagihan jatuh tempo. sambil listriknya pada bunyi ya Pak Margo. Listriknya kamarnya nyanyi semua ini. Iya, itu kupu-kupu datang. Demikian juga kita, kalau hatinya bagus, maka pancarannya energinya energi positif. Nur ilahi, cahaya yang muncul. Yang datang Yang datang nawarin orang-orang uang, baik. nawarin order, nawarin PO. Tapi kalau yang keluar negatif, yang datang tagihan, debt collector. Saudara mau pinjem duit, anaknya mau operasi, ipar, sepupu mau pinjem duit. Itu aja, karena negatif auranya. Tapi kalau kita auranya positif, bos, toko material, gue mau bangun rumah nih sebulan lagi, titip dong 100 juta. Kan kita bisa puter tuh 100. Bos titip dong. Padahal belum bangun, duit udah dititipin ke kita, kan alhamdulillah. Begitu juga Bapak. Pak, besok maju ya Pak jadi bupati, gue sponsornya ya. Nah, dia pengusaha di wilayah kita. Nah, mau saya begitu. Begitu juga ibu. Begitu juga ibu. Begitu juga putrinya. Jadi saya mau yang keluar inner beauty. Inner beauty. Inner kebetulan belum datang. Si beauty dulu deh. Inner beauty. Lanjut. Ya, jadi kalau positif bisa jadi seperti Pak Haji sampaikan tadi, Bapak dilirik karena memancarkan energi positif. Bos, persiapan ya. Ada tapinya, nanti proyeknya sama saya ya. Lumayan 10%. APBD-nya berapa? Berapa miliar APBD-nya? 1 triliun. Triliun. 10% dapat 100 miliar. 100 miliar. Nah, di depan. Bisa saja itu terjadi seperti tadi Ibu yang material kan, sama. Mau bangun rumah kurang setahun, nabung Bu saya Bu. Kalau tak tabungkan di bank nanti malah nggak bisa diambil, tabung aja ke Ibu titip. Bangunnya nanti nunggu anak ini kiriman dari Malaysia, kiriman dari Arab, uangnya daripada kepake, udah nanti tinggal bangun. Ada? Pernah ada kan Bu? Belum ada Pak. Besok pasti ada. Nah, Ucapan adalah doa. Ya, jadi yang ngomong ucapan. yang diucap yang positif-positif. Jadi ucapan adalah doa itu. Ini Bobo pas ada pejabat, Bapak pasti hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia,
dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia kemana? Ke depan pintu gerbang. Nah, itu. Cuma sampai pintu gerbang. Goblok. Di dalamnya lu berjuang sendiri. Bener lah ya? Iya. Jadi dihantar tapi di depan Pintu gerbang. Gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, Berdaulat. berdaulat, adil, dan makmur di mana? Di sono. Bapak kita diantrinya di sini. Di sini. Wong ngopo? Sua itu. Iya. Nanti kalau Bapak jadi ini iya di ini ya, nanti diusulkan. Itu ucapan adalah Doa. Jadi sampai sekarang kita merdekanya belum ke sono. Belum ke sono, ya. Iya. Baru pintu gerbang. Pintu gerbang. Hah? Iya. Makanya bapak dan ibu kan besok anaknya mau kawin. Iya nanti kalau kawin, pas kawin, minta sama penghulu mana doa pernikahan. Itu biasanya doa pernikahannya dilalui dalam suka dan duka. Terus langsung yang hadir angkat nikah, amin, goblok. Harusnya dukanya dicoret. Pernikahannya dilalui dalam suka dan bahagia. Ini enggak. Dilalui dalam suka dan langsung deh yang hadir di situ. Amin. Baru nikah 2 tahun udah cekcok. Nikah baru 3 tahun bawaannya pengen pisah. Nikah 5 tahun pengen bubaran. Kok gitu Pak Haji? Ya doanya itu. Diralat dong. Mana Pak Penghulu doanya? Saya ralat. Dalam suka dan bahagia. Kok dicoret? Karena ini kata Haji Dwi nggak boleh. Siapa tuh Haji Dwi? Haji Embe. Ya namanya dunia perembean nggak ada doa pernikahan kata penghulu gitu. Lanjut. Ya, jadi Bapak sekalian, tadi dengan caranya apa? Selalu bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Ibu praktekin syariatnya dengan sholat taubat. 18 itu waktunya maghrib sampai dengan isya. Niatkan satu-satu. Kenapa Pak Haji ngajari dengan sholat? Karena inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Dengan sholat itu bisa mencegah kita semua dari perbuatan keji dan mungkar. Sifat negatifnya pasti hilang. Gitu. 18 tambah tadi 50. Waktunya atur saja. 68. Abot, Mbak. Berat, rat. Kalau berat ada yang ketiga. Jadi bayar denda. Jadi kalau ibaratnya Bapak Ibu sekalian bawa mobil, kemudian ndak membawa STNK, ndak punya SIM, ada pelanggaran, ditilang. Yang ditahan apanya? STNK-nya nggak bawa. Mobilnya dibawa ke pos. Di kerangkeng lah. Kerangkeng. Kan STNK-nya nggak bawa. Ya. STNK-nya nggak bawa, ditahan. Nggak bawa, nggak punya SIM, nggak bawa STNK. Bawa mobil doang, buru-buru. Kalau di sana supaya mobilnya bisa diambil dengan cara apa? Pasti denda. Hah? Pasti bayar denda. Baru hajatnya yang sudah di sana itu bisa diambil. Kalau nggak bayar denda, boleh diambil nggak? Nggak boleh. Pasti Nggak boleh. Boleh dengan Kenal cara orang dalam. boleh dengan cara yang kedua tadi itu sholat, tobat kita dekat sama Allah, hajatnya oh ya udah. Kalau kita dekat sama Kapolres, pasti datang aja. Bos, mobilku ditahan STNK tertinggal tadi. Oh ya udah, enggak apa-apa, ambil. Bisa? Bisa. Enggak usah bayar. Bisa. Enggak usah bayar, bisa. Karena dekat dengan pimpinannya. Kalau kita hajatnya masih ditahan Allah, maka kita harus dekat Allah. sama Allah. Biar cepat lagi, maka kita bayar dam. Sedekah. Tolak Bala. bala. Gitu.
Kalau Bapak hajatnya itu nanti biar Pak Haji. Khusus untuk nanti. Khusus nanti. Bupati. Bupati. Khusus nanti ya. Nanti naik Besok. jadi gubernur. Ya, besok Usia datang 60 lagi. tahun gubernur. Ya, Amin, Pak. ya. Kemarin Bupati dua periode. naik jadi Anggota DPR RI. Kemarin DPR RI. ke sini ya. Ketua Ucap. Umum Partai Golkar. Ucap syukur ke Pak Haji. Yang ketiga. Satu tadi, dua apa ya? Satu, terima takdir Allah. Dua, bersihkan diri dari sifat 18. busuk. Harus bersih biar hajat terkabul dengan cara ucap syukur, sholat taubat, atau yang ketiga bayar Sedekah. denda sedekah. Contohin dulu, tunggu dulu. Contohin dulu kalau bayar denda kalau kita umroh Ya. atau haji. Coba biar ini kan udah pada umroh, udah pada tahu tuh umroh. Coba Jadi kalau kita haji, kita umroh pakai baju ihram. baju ihram, sudah mulai ada yang mulai baju ihramnya sudah ada yang di pesawat ya, karena mikotnya pas lewatnya lewat di atas mikot pesawat atau mikotnya di ya Bir Ali. Nah, setelah dari Bir Ali itu kita pakai baju ihram. Begitu kita jalan pakai ihram itu sudah kita punya hajat. Bapak Ibu sekarang punya hajat. Sama dengan kita sudah pakai ihram dari Bir Ali menuju. Maka larangan berlaku. Kalau melanggar harus bayar Dam. denda. Matiin nyamuk, bertengkar, negatif itu semua nggak boleh. Bahkan celana dalamnya lupa nggak Copot, dicopot, ada jahitan. ya, kan berjahit. Iya, Ya, berjahit, iya. kadang kalau petugasnya kan meriksa, Pak, maaf Pak ya, untuk Celana mengingatkan. dalamnya masih dipakai enggak? Masih pakai Enggak enggak? boleh. Kalau pakai celana dalam Ibu, ada jahitan. juga dicek. Dicek. Kalau kita petugas ya, yang jeli harus dicek. Kalau enggak sah. haji. Makanya dia kalau umroh apa haji dia mau jadi petugas. Petugas Bagian khusus. periksa pantat. Isuzu Panther. Singkatan dari apa? Isuzu Panther yang kencang. Isap susu, pantat gemeter. Dia maunya jadi Jadi petugas haji. iya. Jadi kalau dipegang gandul, nah berarti enggak pakai. Pegangi. Kalau Pak Marco periksanya gini. Oh, ada gitu. Saya juga mau ikut, Pak. Mau ikut. Nah itu bayar dam. Bayar dam. Kalau kita nggak bayar dendam, umrohnya nggak sah, sah. hajinya nggak sah. Nah ibu mau nggak terkabul? Ya harus bayar dam. Nah itu kalau nggak dibayar, ibarat tadi mobilnya di kerangkeng, nggak bisa keluar. Lanjut. Ya. Dua ya. Yang ketiga terakhir. Itu aja dua. Pak, dua aja sudah abot. Satu lagi deh, enggak apa. Ini karena yang terakhir ini ilmu dasar yang menunjukkan serius kita, ekstrim kita untuk beribadah pada Allah. Apa itu? Bangun jam 12, senyum, mandi, sholat tahajud, baca Quran 12. 12. Bukannya 2/3 Pak Haji bangunnya. Ya Pak ya. Bangunnya kan 2/3, katanya 2/3 Pak Haji kok jam 1/2 malam. Ekstrim. Apa ini dasarnya ekstrim? Ngarang Pak Haji. Ada Bapak Ibu. Bapak Ibu buka di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, yang sedang nyenyak. Maka dibangun, kalau kita bangun di malam itu berarti kita memenuhi panggilan Allah dan ekstrim. Karena saat nyenyak-nyenyaknya tidur, kita dibangunkan oleh Allah. Qumil laila illa qalila. Bangun loh. Salat. Walaupun di tengah malam, walaupun hanya sedikit. Boleh sedikit sholat tahajud 2 rakaat witir 1. Sedikit kata Allah. Terus kapan ya Allah bangunnya?
nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu separuh, belah semangka. Separuh. Separuh berarti seperdua. Bos. Seperdua. Ambilin minum. Terus Seperduanya apa? Seperduanya malam. malam. Jam 00. 00, jam 12. Kalau setengah siang Tengah jam jam. 12 siang. Maka duhur itu juga kadang jam 12 kurang sedikit, kadang lebih sedikit. Sama ayat malam juga begitu. Bunyinya nisfahu awingkus minhu qalila. Niswahu awingkus, separuh atau kurang sedikit darinya. Tidak 00. Allah bijaksana. Kurang sedikit. Auzid alaihi, atau lebih sedikit. Terus disuruh apa lah? Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Rangkaiannya 1 sampai dengan 6 itu. Sampai dengan 5. Yang ke-6 itu janji Allah terhadap yang melakukan itu. Ayat ke-6-nya. Kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Mentalnya mental baja, Bapak. Jadi menghadapi lawan seperti apapun, siap, pasti saya yang jadi. Nah, itu. Pasti pesaing-pesaingnya mundur sendiri. Nah, gitu. Pasti tokoku jadi rame. Jangan minder dengan toko yang sebelah. Warung nasi. Warung nasi pasti berduyun-duyun, antrinya sepanjang jalan. Sampai macet jalannya. Akhirnya ditutup karena bikin macet. Yayasan Gumelar. Yayasan Gumelar pasti tambah rame yang datang, gadis-gadis. Maka daftar Pak Marco. Mahasiswa umur 20 tahun. Mahasiswa D4 IPB. pasti lulus 3,5 tahun. Nah, itu langsung Kirim ke luar negeri. S2. Inggris. Mana? Jangan Australia lah. Eropa lah ya. Ya, kalau Australia sudah angon kebo. Angon banyak kanguru ntar ini. Iya, S2 langsung. Beasiswa. Nah, gitu. Mudah semuanya. Ucapan adalah Doa. Ucap yang baik-baik. Jadi ini ekstrim. Apa tadi? Mentalnya jadi kuat. Tidak mudah melemah. Dulu warung saya ramai Pak Haji, sekarang Ngeluh masuk pasal ngeluh. Komen masuk pasal komen. Mikir masuk pasal mikir. Baru ngomong satu aja udah 3 pasal. Ya apa? 3 pasal. pasti rame, pasti rame, pasti rame, pasti ada jangan hajatnya tidak harus rame kalau diajari Pak Haji. Nanti kita kasih catatannya. Yang dihajatkan adalah labanya. Untung bersih. Untung bersih. Rame, uangnya masuk banyak, untuk kulakan habis. Rame pada makan tapi Pada bon makan. utang. Catat di buku. Catat Bu. Waduh, rame bener yang pada belanja di material. Nggak tahunya dia Bonnya cuman bawa bon merah. Harusnya kan bon Bon putih yang putih. dibawa pulang pembeli kan. Iya katanya Pak Haji. Oh iya, bon merah. Iya. Karena ngutang. Jadi bon putihnya ada sama kita. Ya, kemarin soalnya saya kena orang Pak di 4 orang. Ada yang 130 sama 80 sama ada yang 45. Ya orangnya kecil gopek-gopek. Aja. Janganlah. Kita kulakannya tunai, kesananya bukan bulanan, tahunan. Ongkos untuk nagih lebih besar dari Ongkos ya. dari bayarnya dia. Pokoknya gini Bu, kalau ada orang datang ke kita pinjem duit atau mengutang, lebih baik kita tolak, dia sakit hati nggak apa-apa kita tolak, daripada kita pinjemin, besoknya kita yang sakit hati. Milih yang mana?
Mendingan dia yang sakit hati. Kita tolak dia sakit hati kan? Biarin daripada kita yang sakit hati. Soalnya kalau kita yang nagih, dia nggak bayar sakit hati, penyakitan, dosanya numpuk, kan kita gerundel. Iya, iya. Biarin aja. Jadi Pak, saya pinjem dong, misalkan 50 juta, nggak ada. Itu, kalaupun ada bilang aja saya juga mau pakai buat anak saya. Begitu, dia kan sakit hati kan? Nggak apa-apa. Daripada kita pinjemin 50 juta, besok dia nggak bayar kan kita tagih. Tagih lagi. Yang sakit hati siapa? Saya. Kita. Karena nagih. Ini ilmunya RDAH, memang agak nyelekit tapi manjur. Ya betul bos. Jangan bapak baru dapat tunjangan. Biasalah temen bos, pakai dulu boleh gak bos? Aduh. Arisan. Hanya masuk di ini mungkin Pak, mancing jengkel kita enggak. Enggak masuk Pak Haji. Semakin cengkel. Kita mancing jengkel dia kan ke kita. Iya. Kalau kita ruginya dua, uangnya sudah hilang, jengkelnya juga timbul, sakitnya timbul, ngeluhnya timbul. Sakitnya di mana? Nah, di sini Pak Haji. Sedekahin Iya. aja kalau gitu ya. Iya. Mentalnya jadi kuat. Jadi mulai besok mentalnya kuat, tulisi yang besar tulisannya. Tidak menerima utang. Menerima bos. Tidak ngutangi dan tidak menerima utang. Cash. Jahat amat ya gitu. Tegel amat gitu. Maka yang datang harus deposit dulu. Deposit dulu. Boleh deposit. Apa? Yang berikutnya itu koma, yang ayat ke-6. Dan ucapannya mantap. Karena lisan kita dihiasi oleh bacaan Al-Quran, dihiasi dengan ucapan syukur Alhamdulillah, maka komunikasi kita dengan Allah dekat. Hajat kita jadi mudah terkabul. Energinya positif, ucapannya positif. Pasti milih saya semua. Pasti saya yang jadi sekda. Karena kalau sudah jadi sekda, peluangnya besar untuk naik panggungnya kan punya panggung. Iya, sekda dulu langsung. Kok tahu? Ada panggung. Begitu ya. Jadi ucapannya supaya mantap. Tanah samping untuk perluasan toko jadi milik saya. Nah iya, jangan ucapkan. Iya, pasti untuk perluasan toko. Pasti yang datang ke Yayasan Gumelar. sehat. Yang Pulangnya sakit, sehat. Pulangnya Kan sehat. datang rata-rata Pulang sehat. sakit. Pulang sehat. Maka sembuh pasti akan banyak yang datang. Begitu 1, 2, 3. Istrinya namanya Linda Gumelar. 1, terima takdir Allah, apapun kondisinya kita jalani, syukuri, nikmati, tidak boleh mikir, komen, ngeluh. 2, bersihkan diri dari sifat negatif dengan syukur, alhamdulillah, dengan bersihkan dengan sholat, karena Allah akan melipat gandakan harta kita, atau percepatan dengan bayar dam. Yang ketiga, ibadah ekstrim dasar RDAYA, bangun jam 00, senyum, mandi, sholat tahajud, witir, baca Quran 12 juz. Belum mengarah ke 12 juz. Kalau ini dijalankan secara konsisten, istiqomah apa istri? Istiqomah. Oh, istiqomah. Bisa aja. Isuzu Panther. Bisa busuk, patah motor. Ya, kalau ini konsisten kita jalani, dalam sebulan ke depan bisa terkabul minimal cair berapa Pak Haji? 10 miliar. 10 miliar. 10 miliar. Jadi bupati. Terkabul. 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 Nyambung tadi yang diterangin, bos? Nyambung Pak. Ngeh?
Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Aku kan apa? Mana mic-nya? Pak Haji, saya kan ngajinya nggak lancar ya. Jadi paling bisa baca nggak nyampe. Tadi kan saya nggak ngebahas ngaji. Iya, Itu sifat 18 karena gue udah lihat lo blow on. Gue udah keker lo tuh blow on. Jadi gue nggak ngebahas baca Quran. Itu tuh. Yang ini aja berarti Pak Haji ya. Iya. Kalau suami kan nggak ngelakonin sholat Pak Haji selama ini. Kan suami nggak ngikut. Ibu dulu aja yang praktekin. Nanti kalau ibu terkabul 10 miliar, barulah kasih suami. 10 juta, yang 9 miliar 900 buat ibu. Karena suami kalau megang duit banyak bertingkah. Kasih aja deh 10 juta buat syarat doang. Namanya juga pesugihan. Di mana-mana suami begitu, kasih aja 10 juta. Mama, kok aku dikasih 10 juta? Kata Pak Haji, kalau papa dikasih banyak nanti bertingkah. Jadi duitnya pegang mamah aja. Gitu. Boleh ATM yang pegang papa, boleh ATM yang pegang papa. Tapi yang make mamah aja ya. Jadi mamahnya yang gesek. Jadi udah selesai gesek, ATM dikasih lagi ke papahnya. Ini Pak pegang Pak. Ya udah jadi papahnya cuma tukang pegang ATM. Yang belanja istrinya. Yang oh lu banget. Gue juga. Kok bisa sama ya? Namanya suami blow on. Sama. Suami blow on. Iya. Jadi ATM gue yang pegang. Yang ke kasir bini gue. Dia gesek, dia tahu pin gue. Cokok udah selesai. ATM dikasih lagi ke gue. Ini Pak pegang Pak. Dalam hati gue, senjata makan Tuhan. Jadi ibu tidak usah bahas itu. Saya mau ngebahasnya itu aja. Yang itu gak usah dibahas. Bos, ada pertanyaan? Sedikit Pak Haji. Mana mic-nya pegang? Terima kasih Pak Haji. Yang ini untuk niatnya, niat salat tobatnya itu pakai bahasa Indonesia boleh? Ajarin bos. Salat tobatnya, baca niatnya. Niatnya bahasa Indonesia saja boleh, bahasa Makassar boleh, bahasa Indonesianya nanti terjemahkan sendiri bahasa Makassar. Ya, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya suka gundah. 1 niat sampai salam 2 rakaat. Bacaan suratnya pendek saja, yang gampang dihafal. Inna a'toina kal kausar, cepet. Qul huwallahu ahad, udah cepet. Gitu ya. Iya. Setiap surat sama. Bos, lo Sama sebenarnya boleh. ngajarin nyindir dia. Enggak Pak Haji, emang itu nyata Pak Haji. Nyata. Nyata begitu. Diilah. Itu lumayan agak panjang. Inna a'toina. Al-kafirun boleh, nggak bisa mandek. Coba ajarin bos, Terus. ajarin. Dia belum tahu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Mana wala ana wala antum terus lakum dinukumnya nggak ketemu. Lama-lama bingung apa ya. Makmumnya Makanya ada yang singkat Pak. ya singkat Bapak Ibu. Inna a'toina itu gampang dihafal tapi susah diamalkan. Inna a'toina kal kausar, sungguh aku telah beri nikmat yang banyak kepada kalian. Fasolli, maka sholatlah, li, padaku, pada Allah. Rabbika, sebagai Tuhan kalian. Wanhar, dan apa? Berkorbanlah. Sehingga sholat dan kurban itu perintahnya setara, jejer, tapi berat. Ya, kurban aja berat, sholat dan kurban. Padahal ayatnya hafal banget, tiap sholat pasti dibaca. Seumur hidup sampai hari ini sekalipun belum pernah kurban. Iya Pak Haji ngaku. Iya, oh iya, maka ini kesempatan.
Potong. Korban belum anak sendiri juga belum akekah sendiri. Potong kurban. Cukup dengan 3,5 juta patungan di RDAY, hajatnya terkabul, diijab oleh anak-anak, makan kurbannya dimakan oleh anak yatim, darahnya mengalir di lingkungan anak yatim, pasti hajat kita terkabul, mengalirkan darah. Jadi sedekah kurban kalau di RD maksa ya? Maksa Pak Haji. Maksa Bu, 3,5 juta Bu. Soalnya kalau enggak, hajat kita lebih gede dari 3,5 juta kan? Minimal kan cair 1 miliar. Apa artinya 3,5 juta? Bunga pinjaman lebih gede daripada 3,5 juta. Oh ya udahlah, gue ikut aja deh patungan. Maksa ada maksa gitu. Soalnya kan kita gini Pak Haji, kenapa ya hajat saya lemot? Sedekah subuh kita sama bayar bunga pinjaman, gedean bunga pinjaman Pak. Masa sedekah subuh kita sehari gocap, cepet lah, masa gocap, cepet aja cuma 3 juta. Sementara bunga pinjaman motor, mobil, rumah berapa coba? Lebih dari 3 juta, cicilan mobil berapa? Ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta. Belum cicilan rumah. Jadi kadang nggak balance Pak. Nah coba maunya saya sedekah subuh maksa. Berapa Pak Haji? Minimal 100.000 minimal. Jadi sebulan berapa? 3 juta. Nah sedekah Jumat barokahnya 10 kali lipat dari sedekah subuh. Berapa? 1 juta. Karena kan bahasanya kalau kita sedekah Jumat seperti sedekah di bulan Ramadan. Makanya rata-rata tamu RDAI setelah saya perhatiin nih Pak, hajatnya terkabul sebabnya cuma 3 setelah saya perhatiin. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong. Kalau kita kan kebanyakan kan dilanggar yang 3. Sedekah subuhnya bolong, sedekah Jumat barokahnya bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Hajat pengen terkabul, janganlah. Jadi sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Mulai kapan? Ya mulai besok lah. Atau mulai malam ini bebas terserah. Nah terakhir nih Pak, Bu. Saya mau Bapak dan Ibu hajatnya harus terkabul. Amin. Gimana caranya Pak Haji? Penutup. Bapak dan Ibu tidak boleh berdebat sama siapapun. Tidak boleh adu argumentasi. Emang ada ayatnya? Ada ayatnya. Tidak boleh berdebat. Terakhir, tidak boleh berdebat. Ada hadis sahih Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, kata Nabi, orang yang paling dibenci oleh Allah. Dibenci ya Pak? Dibenci ya Bu? Adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Garis bawahnya, paling dibenci. Siapa yang membenci? Allah. Kalau dibenci Allah, yang datang bukan rahmat, bukan ridho Allah, tetapi pasti murkanya Allah. Kenapa? Berdebat akan berdampak yang luar biasa, mulai dari jengkel, sedih, ngeluh, dendam, sifat 18 muncul kembali. Nggak boleh, ya Pak ya. siap. Jadi kalau ada orang, Bapak lagi ngomong apa disanggah, ya ikutin aja, nggak usah debat. Karena hajat kita lebih gede, kita kan mau jadi bupati. Iya, amin. Buat apa kita berdebat sesama kepala dinas? Enggak lah, saya ikutin aja. Kok begitu Pak? Iya. Saya ada guru saya nggak boleh berdebat, ada ayatnya, ada hadisnya, gitu. Jadi nggak boleh. Kan kita suka acara debat, gituan malah dibikin begitu. Janganlah, nggak boleh. Sama istri juga gitu, sama anak juga gitu, nggak boleh. Saya mau Bapak dan Ibu keluar dari sini, sifat 18 nggak boleh ada, apalagi 5, apalagi 1 nggak boleh. Saya mau bulan ini harus cair 10 miliar. Amin.
paling telat bulan ini. Baik ibu ya bapak yang hadir maupun yang nonton, saya mau bulan ini paksain sifat 18 nggak ada. Bapak dan ibu harus bulan ini cair 10 miliar. Bisa? Pasti? Sip, cair 10 M. Rame warungnya. Rame tokonya. Cepet diwisuda. Tambah nenek-nenek montok. Jadi bupati. Terkabul. Partner sampai ketawa, partner. Aduh, partner. Oh ya, thank you banget. Terkabul. Ya. Yeah. Haji Marco tuh, ajarin tuh.